Halo adik-adik, nah pada video kali ini kita akan belajar tentang yang namanya pemisahan campuran. Kita sudah belajar tentang unsur, senyawa, dan campuran, dan kita sekarang akan belajar tentang pemisahan campuran. Campuran bisa dipisahkan melalui proses fisika. Ada beberapa proses fisika yang bisa dilakukan untuk memisahkan suatu campuran. Contohnya, yang paling umum adalah kromatografi. Nah, sebenarnya nggak terlalu umum ya, cuma dia biasa dipakai di lab untuk memisahkan zat berdasarkan kecepatan pelarutnya. Contoh pemisahan zat-zat pewarna pada tinta. Gambarnya kira-kira seperti ini ya. Jadi tintanya ditaruh sebelah sini, nanti airnya akan naik ke atas sehingga warnanya akan terurai gitu ya. Ini dalam bahasa Jerman, blau itu adalah biru ya, ternyata tersusun dari ungu dan biru. Kemudian ada yang namanya filtrasi. Itu berdasarkan besar dari molekulnya yang mau dipisahkan. Contoh campuran pasir dan kerikil, campuran air dan pasir itu bisa dengan filtrasi. Ini contohnya ya. Jadi di sini pasirnya sedang diayak, sedang difilter, sedang disaring supaya tidak ada batu yang masuk. Di sini pakai kain, kainnya bolong-bolong, kemudian pasirnya taruh di atas, nanti batunya tertinggal di atas. Pasir yang mau dipakai akan turun ke bawah. Atau kalau orang tua kita, mama kita, ibu kita sedang memasak kue, biasanya terigunya diayak dulu supaya kotoran-kotoran pada terigu atau kutu-kutu pada terigu tidak masuk termasak. Yang berikutnya adalah destilasi. Destilasi ini pemisahan campuran zat-zat cair berdasarkan titik didihnya. Contohnya penyulingan minyak bumi, pemisahan campuran air dan alkohol. Yang paling sederhana seperti ini. Jadi misalkan di sini ada air, ada kotoran. Kita mau ngambil airnya ya, kita bukan mau ngambil kotorannya, kita mau ngambil airnya. Maka ini dipanaskan, uapnya naik, masuk ke sini. Yang ini dua tabung kecil ini adalah air untuk mendinginkan, sehingga uap air tadi akan mengembun kembali dan akan menetes ke sini. Jadi ini yang diambil adalah uapnya, gitu ya. Atau di minyak bumi, gitu ya. Dari minyak bumi mentah masuk, dia ada berbagai suhu nih. Ada yang suhu 20 derajat, 150 gitu ya. Suhu yang kecil itu menjadi aftur, yang bawahnya menjadi bensin, bawahnya lagi menjadi minyak tanah. Kemudian ada solar gitu ya. Kemudian yang paling bawah ada aspal, ada lilin gitu ya, ada oli untuk pelumas. Nah, itu berdasarkan tingkat titik didih yang berbeda-beda, sehingga bisa didapatkan zat-zat yang berbeda-beda dan dipisahkan dari satu zat menjadi banyak zat. Yang berikutnya adalah evaporasi atau penguapan. Dia pemisahan campuran dengan menguapkan pelarutnya. Nanti menyisakan zat yang tidak menguap di bawah. Contohnya pembuatan garam atau gula merah. Ya, kalau garam, kalau kita ke daerah Indramayu di Indonesia, itu nanti air lautnya diambil, dimasukin ke dalam tambak, nanti dibiarin aja. Nanti akan jadi garam. Garam ini yang diambil dan yang kita makan. Bisa juga dimurnikan lebih lagi gitu ya, dihilangkan kotoran-kotoran lainnya sehingga hanya NaCl-nya saja yang kita makan. Atau misalnya gula merah. Nah, ada beda sedikit dengan yang namanya kristalisasi. Prinsipnya sama seperti evaporasi, cuma perbedaannya zat yang tertinggal akan membentuk kristal, di mana kemurnian zat yang didapat jauh lebih baik dibandingkan menggunakan evaporasi. Contohnya pembuatan gula pasir ya, pembuatan gula pasir itu dari gula merah, dari gula tebu gitu ya, warnanya tuh pertama hitam, nanti lama-lama putih gitu ya. Dengan ditambahkan zat kimia, kemudian dengan cara kristalisasi, maka akan mendapatkan gula pasir yang biasa kita makan. Contoh berikutnya adalah ekstraksi. Ekstraksi itu adalah pemisahan campuran dengan memanfaatkan perbedaan kemampuan zat-zat untuk larut dalam suatu pelarut. Nah, misalnya kakak punya garam dan pasir. Kakak mau mengambil garamnya. Kalau difiltrasi susah ya, karena garam dan pasir ada yang partikelnya mirip. Cara gimana? Kakak ambil air, kakak tuangkan ke dalam campuran tersebut sehingga garamnya larut, pasirnya nggak larut. Nanti baru bisa kakak saring. Nah, terus baru kemudian kakak evaporasi. Ya, ini salah satu contohnya. Jadi kalau dilarutkan ada dua zat nanti. Ada yang tidak larut, ada yang larut gitu ya. Nanti yang diambil yang bawahnya saja atau yang atasnya saja. Kemudian ada yang namanya sublimasi. Dia memanfaatkan sifat menyublim dari zat yang ingin dipisahkan atau diambil.
Contohnya pemurnian kapur barus. Biasanya nanti di dalam gelas ya ada kapur barus yang kotor, ada pasir-pasirnya, ada kapur barusnya. Nah, ketika mau dimurnikan dia akan dipanaskan, kemudian di sini akan ditaruh sebuah mangkok, gitu ya. Ketika dipanaskan, kapur barus ini akan menyublim menjadi uap. Ketika terkena mangkoknya, dia akan menyublim kembali menjadi kristal-kristal lagi. Nah, sehingga hasilnya adalah seperti ini. Nah, gimana sekarang soal-soal tentang pemisahan campuran gitu ya? Biasanya soal pertama itu adalah tentang menentukan apa yang menjelaskan suatu pemisahan campuran. Misalnya, filtrasi berdasarkan apa? Oh, berdasarkan beda besar molekul atau zatnya ya. Beda ukuran zatnya. Atau destilasi berdasarkan apa? Berdasarkan perbedaan titik didih. Nah, yang lebih sering adalah kita akan ditanya cara apa atau proses apa yang dipakai untuk memisahkan suatu campuran. Contoh, bagaimana cara memisahkan batu dan pasir? Wah, ini gampang ya, pasti dengan filtrasi. Gimana pemurnian kapur barus? Tadi sudah kita bahas, ini adalah sublimasi. Pengambilan minyak pada jagung, nah ini adalah ekstraksi. Nah, biasanya mengambil minyak cabai, minyak jagung, minyak goreng yang kita pakai pun ada ekstraksinya gitu ya. Mengetahui komponen-komponen zat pada warna, ini gampang, kromatografi. Kalau kromatografi biasanya pertanyaannya hanya ini. Mengambil ekstrak teh, nah ini adalah ekstraksi juga. Karena kan ekstrak tehnya terlarut dalam air, tapi daun tehnya itu tidak larut dalam air. Nanti bisa disaring gitu ya. Bisa setelah itu bisa diuapkan lagi, kita dapat ekstrak tehnya. Nah, sebetulnya bisa saja nanti lebih dari satu metode. Misalnya kalau garam kotor. Kalau garam kotor tentunya pertama kita ekstraksi dulu. Karena kita mau supaya garamnya larut, pasirnya tidak. Kemudian kita akan filtrasi. Kalau kita filtrasi artinya pasirnya akan kebuang, tapi garamnya masih dalam bentuk air. Maka kita akan lakukan evaporasi. Kalau mendapatkan garam laut saja di soal yang kalian tanya itu, maka kita cukup jawab dengan evaporasi. Memperoleh terigu bersih dari kutu. Wah, ini gampang. Ini pasti akan difiltrasi sehingga terigunya diambil, kutunya tidak. Nah, menjernihkan air bisa banyak metode nih. Ya, bisa dengan destilasi. Kita bisa dapat air murninya. Atau bisa juga kita filtrasi supaya kotorannya bisa hilang gitu ya. Kemudian kita juga bisa menggunakan tahap selanjutnya, tentunya balik lagi ke destilasi. Jadi kalau menjernihkan air paling mudah itu pasti didestilasi. Kalau memperoleh bensin, nah ini biasanya disebut dengan destilasi. Tapi bertingkat. Kenapa bertingkat? Karena tadi kita lihat dia bertingkat-tingkat ya untuk mendapatkan beda zat ya. Di sini kita lihat ada beberapa tingkatan sehingga yang ini biasanya disebut sebagai destilasi bertingkat. Kira-kira seperti itu tentang pemisahan campuran. Terima kasih.